Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Chelsea, mahasiswi dari program studi farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas farmakoterapi, yaitu kasus epilepsi dengan menggunakan metode SOAP. Definisi epilepsi. Epilepsi adalah kondisi seseorang yang mengalami kejang secara rekurren atau berulang yang disebabkan oleh proses kerusakan kronis pada sistem saraf pusat. Kemudian lanjut pada etiologi. Secara garis besar, penyebab epilepsi dibagi menjadi dua, yaitu secara struktural dan non-struktural. Etiologi struktural merupakan penyebab epilepsi yang ditandai dengan adanya kelainan anatomi otak atau adanya lesi pada otak. Kelainan pada otak dapat terjadi karena adanya trauma kepala, trauma persalinan, demam tinggi, stroke, dan tumor otak. Sedangkan etiologi non-struktural merupakan penyebab yang tidak didapatkan pada kelainan otak, bahkan penyebab yang tidak diketahui. Kemudian patofisiologi, terdapat beberapa teori. Yang pertama, ketidakseimbangan antara eksitasi dan inhibasi di otak. Eksitasi berlebihan mengakibatkan letupan neuronal yang cepat saat kejang. Mekanisme sinkronisasi epilepsi dapat diakibatkan oleh gangguan sinkronisasi sel-sel saraf berupa hipersinkronisasi. Yang ketiga, mekanisme epileptogenesis trauma otak dapat mengakibatkan epilepsi. Kemudian mekanisme peralihan interiktal-iktal yang memproduksi sinyal. Sinkronisasi dan penyebab aktivitas sel saraf termasuk ke dalam teori transisi interiktal-iktal. Kemudian terakhir, mekanisme neurokimia yang sangat dipengaruhi oleh keadaan neurokimia pada sel-sel saraf, misalkan sifat neuron transmitter yang dilepaskan ataupun adanya faktor tertentu yang menyebabkan gangguan keseimbangan neurokimia seperti pemakaian obat-obatan. Lanjut pada tanda dan gejala. Yang pertama, kejang absens, hilangnya kesadaran sesaat atau beberapa detik dan mendadak disertai amnesia. Yang kedua, kejang atonik, hilangnya tonus mendadak dan biasanya total pada otot, anggota badan, leher, dan badan, dan durasi kejang sangat singkat atau lebih lama. Ketiga, kejang mioklonik ditandai dengan kontraksi otot bilateral simetris yang cepat dan singkat. Yang keempat, kejang tonik-klonik, sering disebut dengan kejang grand mal, kesadaran hilang atau cepat dan total disertai kontraksi menetap dan masih di seluruh otot. Yang kelima, kejang klonik. Gejala yang terjadi hampir sama dengan kejang mioklonik, tetapi kejang yang terjadi berlangsung lebih lama, biasanya sampai 2 menit. Kemudian yang terakhir, kejang tonik ditandai dengan kaku dan tegang pada otot. Kemudian lanjut pada pemeriksaan fisik umum dan neurologis. Pada pemeriksaan fisik umum dan neurologis dapat dilihat adanya tanda-tanda dari gangguan yang berhubungan dengan epilepsi seperti trauma kepala, gangguan kongenital, gangguan neurologik lokal atau difus, dan infeksi telinga atau sinus. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, elektroensefalografi atau EEG merupakan pemeriksaan yang paling sering dilakukan dan harus dilakukan pada semua pasien epilepsi untuk menegakkan diagnosis epilepsi. Kemudian yang kedua, neuroimaging atau lebih dikenal sebagai pemeriksaan radiologis yang bertujuan untuk melihat struktur otak dengan melengkapi data EEG. Faktor risiko. Terdapat banyak faktor yang berperan untuk terjadinya epilepsi seperti lingkungan, genetik, faktor patologis dan fisiologis. Namun, riwayat keluarga dengan penyakit epilepsi merupakan faktor risiko utama dari terjadinya epilepsi pada seseorang. Contoh kasus pada epilepsi. Nona X berusia 25 tahun, seorang penderita epilepsi setiap hari mengonsumsi asam valproat dosis normal. Nona X baru saja menikah dan pada saat dia pergi ke dokter, dia ingin merencanakan punya anak. Analisis kasus ini akan digunakan dengan metode SOAP.
Penyelesaian dengan metode SOAP. Subjektifnya itu nama Nona S, umur 25 tahun. Objektifnya diagnosanya itu epilepsi, riwayat pengobatan asam valproat. Asesmen Nona S mendapatkan terapi asam valproat dan merencanakan ingin memiliki anak. Adapun efek samping dari asam valproat terhadap perkembangan janin. Obat ini pada kehamilan termasuk dalam kategori D untuk penggunaan obat antiepilepsi. Penggunaan obat antiepilepsi tidak boleh dihentikan secara tiba-tiba atau langsung mengganti dengan obat antiepilepsi lainnya. Obat ini dengan dosis rendah masih menjadi pilihan jika kejang tidak dapat dikontrol dengan obat lain. Obat ini berhubungan dengan peningkatan risiko malformasi fetal dan mengurangi kemampuan berpikir pada anak-anak. Untuk meminimalkan risiko pada janin, gunakan dosis efektif sekecil mungkin. Dalam terapi tunggal kurang dari 1000 mg per hari suplemen asam folat dan ditambahkan vitamin K sebelum persalinan. Lain rekomendasi terapi farmakologi. Pemakaian asam valproat dilanjutkan namun dosisnya diturunkan secara bertahap. Dosis di bawah 800 mg per hari tidak berhubungan dengan risiko fetal yang lebih besar dibandingkan dengan risiko yang berhubungan dengan penggunaan antiepilepsi lainnya. Terapi asam valproat merupakan yang paling optimal untuk meminimalkan risiko pada janin yang dapat dilakukan dengan menggunakan dosis efektif sekecil mungkin dalam monoterapi yang ideal kurang dari 1000 mg per hari selama trimester pertama. Selain menggunakan asam valproat, juga ditambahkan dengan menggunakan suplemen asam folat dengan dosis 0,4-5 mg per hari. Asam valproat juga digunakan untuk meminimalkan efek samping dari penggunaan asam valproat. Vitamin K juga digunakan untuk mencegah pendarahan pada saat persalinan sehingga dapat diberikan 3 minggu sebelum persalinan dengan dosis 10-20 mg per hari. Dan untuk rekomendasi terapi non-farmakologi itu menghindari faktor pencetus epilepsi seperti stres emosional, menghindari penggunaan obat-obat lain secara sembarangan, tidak menggunakan minuman beralkohol, tidak melakukan aktivitas fisik secara berlebihan yang menimbulkan kelelahan. Sedangkan untuk monitoringnya itu pemeriksaan USG untuk deteksi adanya kelainan janin dan monitoring kadar obat antiepilepsi dalam darah setiap bulan. Alasan pemilihan terapi. Alasan tetap menggunakan asam valproat untuk terapi epilepsi Nona X karena mekanisme dari asam valproat menghambat proses inisiasi dan penyebaran kejang dengan cara diinhibisi kanal NRS masuk ke sel saraf dengan peningkatan inhibisi GABA. Asam folat penderita epilepsi karena menggunakan antikonvulsan selalu disertai dengan kadar konsentrasi folat yang rendah pada serum dan sel darah. Oleh karena itu perlu ditambahkan dalam terapi Nona X dengan asam folat dosis tinggi sekitar 0,4-5 mg per hari. Selain itu asam folat juga berfungsi untuk meminimalkan efek samping dari asam valproat. Vitamin K karena Nona X akan merencanakan kehamilan. Pada terapi ini kami menggunakan vitamin K untuk berguna mencegah pendarahan pada neonatal. Jadi kesimpulan pada kasus ini yaitu penggunaan antiepilepsi dengan obat asam valproat yang dapat diteruskan namun dosisnya diturunkan bertahap sampai kurang dari 1000 mg per hari. Nona X juga diberikan suplemen asam folat dengan range dosis 0,4-5 mg per hari. Dan pada saat trimester ketiga Nona X diberikan vitamin K 10-20 mg per hari. Selalu dilakukan monitoring ketat mengenai perkembangan bayi dengan menggunakan USG. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.